warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Trisno Nugroho sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali sekaligus Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali dan sekaligus pembina dari Seksi Kerohanian Islam Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Mahrus LCMA dari Manado. Alhamdulillah Bapak sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kami untuk yang kesekian kali ya Pak. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan saya senang melihat Pak Ustadz sehat walafiat, tetap sehat, bugar, bersemangat gitu. Demikian juga dengan Pak Trisno, meskipun kami tahu jadwal Pak Trisno itu padat sekali Pak. Gitu. Apalagi kondisi sekarang. Gitu. Kemarin habis dikunjungi Menteri ya Pak, Menteri yang baru Pak siapa namanya Pak Sandiaga Uno. Dan setahu saya Pak Trisno sangat terlibat di dalam untuk meningkatkan bangkitnya pariwisata dan ekonomi di Bali. Beliau pasti sangat sibuk. Terima kasih Pak Trisno atas kehadirannya. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian Majelis Pengajian Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali, meskipun sekarang jumlahnya baru 9, tapi insya Allah nanti akan bertambah seiring dengan kita lakukan acara ini. Bisa jadi ini karena suasananya justru mendekati peralihan tahun Pak, dan juga di perbankan suasananya ini puncak-puncaknya Pak. Karena di akhir tahun ini justru kesibukannya menuju puncak. Ini bisa jadi teman-teman ini malah nggak sempat hadir, tapi kita berdoa mudah-mudahan mereka masih bisa hadir nanti di tengah perjalanan. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad sebagai host dari pengajian pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Pak Ustadz Haji Abdurrahman Mahrus telah hadir dan akan membawakan materi muhasabah diri akhir tahun. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi tahun 2020 memang tahun yang nggak enak, ya. Tapi apa yang harus kita perhatikan diri kita, mungkin yang harus kita evaluasi dari diri kita sepanjang tahun 2020 ini, dan bagaimana persiapan kita di tahun 2021 yang tentunya berharap makin baik. Nanti Pak Ustadz pasti akan menyampaikan materinya dan memberikan arahannya kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya. Sebagai pembuka mungkin Pak Trisno bisa memberikan arahan Pak. Kami persilakan Pak Trisno. Mic-nya Pak. Silakan Pak. Langsung aja, nggih. Ya, baik. Terima kasih Pak Trisno. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pengajian pada malam hari ini, dan kami persilakan Pak Ustadz Abdurrahman untuk langsung menyampaikan materinya Pak. Waktu kita kurang lebih 1,5 jam Pak Ustadz, seperti biasa, dan itu sudah termasuk sesi tanya jawab. Mengenai materinya kami persilahkan kepada Pak Ustadz pengaturan waktunya. Kepada Bapak Ibu sekalian, nanti selesai Pak Ustadz menyampaikan materi, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui sarana chatroom atau melambaikan tangan, atau kalau mau melakukan interupsi, tapi interupsinya pada waktu sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, fala haula wala quwata illa billah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Trisno Nugroho
selaku pimpinan BI Bali dan Ketua BNPD Bali, serta seluruh peserta yang hadir dalam virtual Zoom kali ini. Sekali lagi alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Mari tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur atas segala limpahan nikmat-Nya, dan juga tidak lupa bersalawat kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal sehari lagi kita akan berpisah dengan tahun 2020. Biasanya di penghujung tahun seperti ini, rata-rata di berbagai tempat kita menyaksikan, apalagi di dunia perbankan, pasti melakukan, kalau bahasa agamanya muhasabah, kalau bahasa umumnya evaluasi. Tentu semua itu dimaksudkan untuk menilai kembali kinerja dan pencapaiannya sudah sejauh mana. Dan itu sesungguhnya di dalam agama perkara yang tidak kalah penting untuk dibicarakan, karena memang secara khusus kalau kita membuka lembaran ayat-ayat suci Al-Quran Karim menyebutkan dalam surat Al-Hasyr misalnya ayat 18, di mana begitu terang menderang Allah katakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap jiwa melihat, meneliti, memeriksa apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita lihat sepintas tentang ayat ini. Allah awali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara khusus Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Tentu kita dalam hal ini lebih khusus. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu kita lihat konteks selanjutnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap jiwa. Tadi seruannya umum, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kita lihat, hendaklah setiap jiwa, setiap individu, setiap orang. Berarti perintah ini betul-betul ditujukan kepada setiap individu yang beriman kepada Allah tanpa kecuali. Untuk melihat, memeriksa, meneliti apa yang telah dia kerjakan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Disinilah kemudian para ahli mengupas betapa ayat ini begitu terang menyuruh kita untuk melakukan muhasabah atau evaluasi. Nah, atas dasar inilah barangkali kita akan berbicara sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, muhasabah diri di akhir tahun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk apa kita melakukan muhasabah? Apa pentingnya kita melakukan muhasabah? Pertama, karena itu adalah perintah. Sekecil apapun yang namanya perintah, sedangkan perintah atasan saja kita perlu untuk merespon, menaati. Bagaimana lagi kalau perintah itu datangnya dari langit oleh Sang Pencipta? Oleh karena itu, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan masalah perintah sebagai orang yang beriman, wajib kita respon perintah tersebut. Dan setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti di situ ada maksud yang terkandung untuk kita selami, kita ikuti, dan kepentingannya bukan buat Allah. Tentu setiap perintah yang Allah berikan adalah demi kepentingan kita. Saat kita merespon, maka dampaknya, manfaatnya akan kembali pasti kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan muhasabah? Agar kita mengetahui kekurangan.
tahu kesalahan, tahu kelemahan. Orang yang tidak pernah mempelajari dan meneliti kekurangan, kelemahan dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa bangkit sebab dia tidak tahu di mana salahnya, di mana kurangnya. Kalau kita lihat di dalam hidup sebenarnya kita secara alami dididik untuk melakukan muhasabah. Secara alami. Apalagi kalau kita lihat dalam profesi tertentu, misalnya dokter. Ketika orang datang berobat ke seorang dokter, maka dokter sebelum dia memberikan obat, dia perlu melakukan diagnosa. Diagnosa itulah sebetulnya dia sedang melakukan muhasabah terhadap si pasien. Dia sedang melakukan evaluasi. Maka dia tanya sana-sini, gimana sakitnya, apa yang dirasakan, apa yang dimakan, apa yang diminum, dan seterusnya. Bahkan dia menyuruh supaya kadang melakukan pengecekan untuk dia mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kondisi pasien. Diharapkan dari situ nanti setelah melakukan evaluasi atau dalam tanda petik muhasabah terhadap si pasien, maka dia bisa memberikan pengobatan yang terbaik terhadap pasien tersebut. Kalau di dalam hidup kita bisa melihat, sesungguhnya saya katakan tadi, secara umum manusia ini sebenarnya rata-rata melakukan muhasabah tanpa dia sadari. Kalau saya boleh mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang ketika misalnya membuat secangkir kopi atau teh, setelah dia melakukan hal tersebut, sudah kopinya taruh di gelas, kemudian gulanya sudah diaduk. Entah dia masih melakukan muhasabah juga, evaluasi. Dia mencoba untuk merasakan apakah sudah pas gula tersebut atau belum. Ketika dia mencoba, itulah sebenarnya dia sedang melakukan muhasabah. Dari situ dia bisa tahu apakah sudah pas rasanya, apa yang kurang. Ibu-ibu yang masak di dapur begitu juga. Selesai masak, dicicipi makanannya. Nah, makanan yang dia cicipi itulah sebenarnya dia sedang melakukan evaluasi atau muhasabah. Dengan melakukan muhasabah, dia tahu kekurangannya. Dari mengetahui kekurangan atau kesalahan atau apa saja namanya, dari situ dia akan mudah untuk memperbaiki ke depan. Makanya inilah alasan kedua kenapa orang perlu melakukan muhasabah. Yang ketiga, dengan adanya muhasabah atau evaluasi, maka akan ada kemajuan nanti. Sebab orang setelah tahu akan kekurangan dirinya, tahu akan kesalahannya, maka dia cenderung akan memperbaiki. Dengan sendirinya, adanya langkah muhasabah tadi itu membuat dia akan semakin maju. Oleh karenanya, disinilah pentingnya kita melakukan muhasabah. Ada memang satu hadis Nabi yang menyebutkan dan sering kali kita dengar di mana Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih." Siapa yang harinya hari ini lebih baik dari kemarin, maka sungguh dia beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya hari ini sama dengan kemarin, maka dia merugi. Dan kalau lebih buruk, alangkah celakanya yang bersangkutan. Artinya seorang yang beriman itu betul-betul punya tanggung jawab moral untuk menjadikan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan salah satu jalannya adalah dengan melakukan muhasabah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita lakukan muhasabah berkenaan dengan diri kita? Apa yang harus dimuhasabai dari diri kita? Apa yang harus dievaluasi dari diri kita? Saya mencatat paling tidak ada 6 perkara, 6 hal yang perlu kita melakukan evaluasi untuk menjadikan hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan muhasabah adalah yang berkenaan dengan tujuan hidup. Bapak Ibu sekalian, kenapa tujuan hidup? Persoalan tujuan hidup ini adalah persoalan yang sangat mendasar dan tidak boleh dipandang sepele oleh siapa saja. Kalau barangkali saya boleh mengambil satu gambaran yang begitu sederhana atau pendekatan logika yang sederhana.
Kalau kita melihat ada orang yang berjalan di jalan tanpa tujuan, maka cenderung orang itu kita katakan sebagai paling tidak orang gila atau orang stres. Ada orang jalan, kita tanya mau kemana? Nggak tahu, pokoknya mau jalan. Maka yang ada di benak kita, orang ini kalau bukan stres, berarti ada gangguan jiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya orang gila atau orang stres lah yang berjalan di jalan tanpa tujuan. Yang sebenarnya kalau kita tarik di dalam kehidupan, kalau ada manusia, apalagi dia orang beriman, siapapun dirinya, apapun profesinya, kalau seandainya dia menjalani kehidupan tanpa jelas tujuan hidupnya, maka sebenarnya, maaf, dia seperti merefleksikan kehidupannya ibarat orang gila atau orang stres berjalan di jalan tanpa tujuan. Itulah sebabnya betapa penting hidup ini untuk jelas tujuan hidup. Jangan sampai hidup kabur atau tidak jelas tujuan hidup. Berkaitan dengan tujuan hidup ini ada dua hal yang sangat penting untuk kita benahi, untuk kita evaluasi, untuk kita muhasabahi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman? Apa perlu muhasabah iman dalam diri kita? Oh iya. Yang pertama melihat ayat tadi yang Allah katakan di mana sasarannya adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sentilannya bukan kepada personilnya tapi kepada keimanannya sesungguhnya. Isyarat sebenarnya bahwasanya perlu untuk memperbaiki, untuk menilai kembali keimanan yang ada di dalam dada. Kenapa harus iman? Karena itu adalah akar kehidupan. Tidak boleh ada masalah sedikit pun. Sehingga persoalan iman ini persoalan yang paling sensitif dari seluruh persoalan hidup. Karena di hadapan Allah tidak ada kata toleransi berkenaan dengan iman. Sampai Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi selain itu kata Allah, Allah akan ampuni. Artinya betapa persoalan keimanan itu sangat sensitif di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di situ sudah bermasalah, seluruh sepak terjang kita menjadi tidak berarti sedikit pun di hadapan Allah. Sehingga itulah persoalan iman ini perlu mendapat perhatian untuk termasuk bukan hanya kita miliki, tapi juga harus dimuhasabahi. Selain daripada itu kita menemukan misalnya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kalian. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendorong kita untuk merenovasi iman kita. Ternyata bukan cuma bangunan yang perlu direnovasi. Bukan cuma kendaraan yang perlu masuk bengkel. Tapi juga ternyata keimanan kita ini perlu diperlakukan seperti itu. Jadidu, perbaharuilah selalu. Kenapa mesti diperbaharui? Sebab iman ini kadang-kadang mengalami persoalan. Ibarat kalau kaca terkadang dia berdebu, kadang dia kotor, bahkan bisa saja dia bermasalah. Malah kaca bisa saja dia retak, bahkan dia hancur. Keimanan seseorang begitu juga di dalam hidup. Tanpa dia terasakan, kadang-kadang sudah mengalami gangguan iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi mendorong, iman bukan cuma sekedar dimiliki, tapi perlu untuk diperbaharui karena ternyata rentang dengan persoalan-persoalan kehidupan. Yang kadang kita tidak terasa iman kita sudah berdebu. Kadang iman ini barangkali sudah kotor. Kadang iman ini bisa saja dia sudah sakit dan na'udzubillah, bisa saja iman ini nanti ternyata dia sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya perlu mendapat perhatian dan Rasulullah sendiri ditanya oleh para sahabat, gimana caranya? Kaifa nujaddid iman? Bagaimana kita memperbaiki iman kita ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharuinya? Kemudian Rasulullah mengatakan biqauli la ilaha illallah, dengan mengucap la ilaha illallah. Ternyata itulah bengkel iman kita.
Nah, disinilah barangkali bisa menjadi sebuah hal yang cukup jelas, bahwasanya ternyata iman ini terkadang mengalami persoalan, sehingga perlu untuk kita perhatikan, untuk kita muhasabahi, untuk kita olah dan perbaiki kembali, memperbaharui kembali, supaya iman itu menjadi fresh, menjadi lebih bersinar, menjadi lebih maju, berkembang, lebih kuat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kalau barangkali orang bertanya, bagaimana cara kita supaya iman ini kita muhasabai agar bisa lebih baik? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, singkat di antaranya ada sebuah ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali sering kita dengar, di mana Nabi mengatakan, al imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Para ulama kemudian memberikan keterangan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Berarti iman ini ketika kita ingin perbaiki tentunya juga selain dengan zikrullah wabil khusus, dengan kalimat la ilaha illallah yang terus kita gaungkan di hati, pikiran, dan lisan kita, kita juga ternyata perlu membenahi ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Ternyata Rasulullah memberikan isyarat, iman bertambah dengan ketaatan. Berarti orang semakin dia mengasah ketaatan, semakin baik imannya, semakin tumbuh dan bersinar iman tersebut. Sebaliknya, semakin dia tidak peduli dengan ketaatan, bahkan terus bergelut dengan kemaksiatan, berarti imannya akan semakin berkurang dan semakin terpuruk. Oleh karenanya kita muhasabahi iman dengan termasuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitannya dengan masalah tujuan hidup ini adalah ibadah sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah sendiri yang menggariskan kita hidup ini tujuannya apa, mau kemana. Nah, Allah menyatakan tujuan hidup yang inti itu adalah menegakkan ibadah kepada Allah. Memang ibadah pengertiannya luas. Setiap langkah hidup diniatkan karena Allah itu akan menjadi ibadah. Tapi lebih khusus pengabdian yang bersifat ritual kita kepada Allah, itulah yang lebih harus kita pedulikan. Karena ternyata ada perintah-perintah yang rutin yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, selain daripada itu, ketika tujuan ini semakin baik, semakin tertata, tentu kita tunaikan semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup semakin baik berarti semakin terang kemana kita akan berjalan, kemana akhir cerita hidup kita. Dan kita pasti akan lebih baik menata jalan hidup kita sehingga tujuan tersebut benar-benar menjadi sebuah hal yang begitu jelas di dalam hidup, dan pada saat nanti kita melangkah, benar-benar kita melangkah sesuai dengan tujuan tersebut. Ketika tujuan ini tidak jelas, disinilah orang-orang bisa salah jalan atau bisa nyasar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yang perlu kita muhasabai adalah berkaitan dengan diri kita juga, adalah apa yang disebut dengan pedoman hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa pedoman hidup? Sebab pedoman hidup ini adalah kompas. Ketika kompas itu hilang, lenyap dari depan mata kita, di sini membuat kita nanti tadi tidak akan sampai ke tujuan dengan baik. Coba sejenak misalnya kita melihat seorang pilot. Seorang pilot pesawat. Saya sejak kecil tidak pernah mendengar ada seorang pilot ketika dia mengemudikan pesawat, pesawatnya itu nyasar. Dari Jakarta misalnya mau ke Bali. Ternyata bukan sampai ke Bali, misalnya sampainya ke Kalimantan. Saya belum pernah dengar seperti itu. Kalau ditanyakan, apa karena pilotnya yang hebat? Belum tentu. Ternyata di depan pilot itu, sehebat apapun seorang pilot, ada panduan yang ada depan matanya. Ada kompas yang dia ikuti. Kompas inilah yang kemudian menuntun dia sampai ke tujuan dengan tepat dan benar. Begitulah sesungguhnya peran daripada pedoman hidup. Nah, kita oleh Nabi SAW sebelum wafat, Rasulullah sudah menggariskan pedoman hidup kita. Di mana sering kita dengar hadis ini di mana Nabi mengatakan,
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang menarik di sini, Nabi memberikan sentilan kepada kita. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika pedoman hidup ini selalu ada di depan mata kita, seperti pilot tadi itu. Ketika dia mengemudikan pesawat, lantas kompasnya, pedomannya selalu di depan matanya, maka dia akan selalu sampai pada tujuan yang tepat pula. Begitulah ketika orang hidup, apalagi kita orang yang beriman. Pedomannya jelas Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita dekat, erat, kuat, dan selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya menjalani kehidupan ini. Dan kebalikannya, semakin kita berlepas dengan kedua hal itu, semakin kita cari petunjuk yang lain, semakin kita hanyut dengan petunjuk-petunjuk lain di dalam kehidupan tanpa peduli dengan petunjuk yang sebenarnya. Disinilah kemudian pada akhirnya seringkali orang kehilangan jarang, kehilangan arah di dalam mencapai tujuannya. Orang hidup bisa saja dia senang, tapi maaf, senang dia belum tentu damai, bahagia, dan tenang. Oleh karena itulah pedoman inilah yang akan menuntun kita untuk bisa sampai ke akhir cerita yang betul-betul tidak pernah mengecewakan. Pedoman inilah yang mengajarkan kita jalan yang kita tempuh ini benar ataukah salah, terang ataukah gelap. Karenanya, hubungan kita dengan Al-Quran inilah yang perlu kita muhasabahi. Coba kita pertanyakan setiap hari kita menjalani kehidupan, seperti apa kemesraan kita dengan pedoman hidup kita. Semesra apa kita dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, orang begitu akrab dengan yang namanya HP. Seakan kalau HP-nya jauh, dia akan gelisah, dia akan bingung. Tapi kalau HP-nya selalu ada di depan mata, kelihatan keceriaan, kelihatan ada pedoman, kelihatan ada teman, kelihatan ada sahabat. Walaupun sahabatnya jauh, keluarganya jauh, tapi kalau HP-nya dekat, dia merasa tentram. Andaikan yang HP itu seperti Al-Quran itu seperti HP, alangkah indahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita disuruh dalam hidup bagaimana terhadap petunjuk ataupun pedoman hidup ini jangan jauh. Karenanya dengan Al-Quran ini kalau boleh kita berusaha untuk melakukan evaluasi diri, muhasabah diri. Sekiranya tahun 2020 ini kita termasuk orang yang jarang bersentuhan dengan ayat-ayat Allah. Malah sebaliknya kita begitu akrab dengan ayat-ayat WA, ayat-ayat Instagram, ayat-ayat Facebook, dan lain sebagainya. Maka 2021 itu harus ada perubahan diri. Dan masing-masing kita lah yang menyemangati diri kita. Bagaimana untuk membiasakan diri menjadi pencinta-pencinta, menjadi ahlul Quran. Orang semakin akrab dengan Quran, akan semakin bersinar terang jalan hidupnya. Akan semakin menyampaikan dia kepada tujuan yang sebenarnya. Karenanya dalam setiap hari, seperti kata seorang sahabat, jangan pernah mata ini lepas untuk melihat ayat-ayat Allah. Kalau kita bisa senang, gembira, bangga melihat ayat-ayat WA, maka mari kita hidupkan semangat untuk cinta dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah dalam setiap hari, apakah one day, satu hari itu hanya 3 lembar, jurusnya jurus lembar. Mau pakai jurus-jurus seperti istilah Ustadz Yusuf Mansur, one day, one juz. Ada yang mau pakai istilah berapa halaman, terserah. Ada kalau nggak bisa berapa baris, kalau juga berapa baris nggak bisa berapa ayat. Kalau berapa ayat dalam sehari kita tidak sanggup baca, berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiwa kita ini benar sudah terpisah dengan pedoman hidup. Bapak Ibu sekalian, bahkan dengan Al-Quran kita disuruh, kalau bisa malah di rumah, baca dengan keras. Kuatkan suara. Untuk apa? Sebab kalau kita baca Al-Quran itu bereaksi dan memberikan reaksi dengan jiwa kita. Tanpa kita sadari. Sedang menerapi diri ini. Karena Quran itu punya sentuhan yang sangat dahsyat, tidak bisa dideteksi dengan mata kepala atau alat apapun.
Yang kedua, ketika kita misalnya mulai membiasakan diri aktif membaca ayat-ayat Allah. Kalau perlu dikeraskan ketika kita khususnya berada di rumah. Berarti kita mendidik keluarga kita untuk selalu dengar, akrab, dekat dengan ayat-ayat Allah. Terkadang kita menyuruh, nak ngaji nak. Anaknya membantah, ah males pak, malas bu. Nah, tapi pada saat kita memberikan contoh, hari ini kita menanamkan pendidikan dengan suara bacaan kita ke telinga mereka. Mungkin satu saat Allah akan membuka pintu hatinya dengan ayat-ayat yang berulang-ulang kita baca dan mereka mendengarkan. Ketiga, dengan kita juga menguatkan atau baca dengan suara yang keras, maka di situ kita membuat aura rumah kita itu dengan aura Al-Qur'anul Karim. Jangan dikira ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, Quran itu tidak berpengaruh ke tembok, tidak berpengaruh ke kursi kita, tidak berpengaruh ke udara yang ada dalam lingkungan rumah kita. Jangan dikira. Kalau saja COVID-19 ini punya daya pengaruh kepada yang lain, tidak mungkin ayat-ayat Allah kalah pengaruh dengan hebatnya COVID. Karena bagaimanapun antara kehebatan Quran dibanding dengan hebatnya COVID-19, tidak ada artinya COVID-19 di hadapan keagungan daripada ayat-ayat Allah. Maka sungguh beruntung ketika kita begitu akrab mengevaluasi diri, memuhasabahi diri tentang keakraban kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, begitu kita semakin akrab dengan ayat-ayat Allah, apalagi kita baca, maka sebenarnya kita membuat sterilisasi di dalam rumah kita sendiri. Bukan cuma pada diri kita, tapi rumah kita steril dari makhluk-makhluk yang jahat. Karena makhluk yang jahat itu semakin mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka semakin menjauh. Sebaliknya rumah yang selalu dihiasi dengan hal-hal, maaf misalnya hanya dengan karaoke, tambah lagi lagunya Kucing Garong, insya Allah jin-jin yang preman lewat di rumah kita, dia akan manggil temannya untuk mampir. Karena dia rasa inilah rumah idaman bagi para jin-jin preman tersebut. Sebaliknya ayat-ayat Allah ketika digaungkan di rumah kita, kita sedang membersihkan rumah kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Mari terhadap ayat-ayat Allah itu kita coba untuk evaluasi, kita muhasabahi, kita akrabi dalam keseharian kita. Dan merasalah selalu diri ini ada kurangnya. Sebagaimana orang yang sudah asyik dengan rokok, seandainya dalam sehari dia tidak merokok, maka dia akan semacam ketagihan, ada kegelisahan pada diri. Mari kita buat diri kita itu gelisah bila mana kita tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca hadis-hadis Nabi. Karena Bapak Ibu sekalian, semua ini hanya bisa ditembus dengan pembiasaan diri. Seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa. Mari kita mengukur diri kita selalu dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Kenapa lebih jauh daripada itu barangkali saya mau sampaikan, bahwasanya dengan ayat-ayat Quran lebih jauh kalau kita dalami, disitulah kita akan bisa melihat benar dan salah hidup kita. Sebab yang menjadi ukuran dalam menilai apakah hidup kita ini benar atau salah, maaf bukan budaya, maaf bukan karena kepandaian kita, maaf bukan hukum sana-sini. Yang menentukan apakah hidup kita ini benar atau salah, jalan hidup kita ini benar ataukah salah, adalah ayat-ayat Allah. Kalau seandainya kita ingin tahu apakah kita hidup ini benar atau salah, maka ambillah Al-Quran dan hadis, letakkan di depan mata. Ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, berarti hidup kita ini benar dan kita calon orang yang selamat. Tapi kalau seandainya langkah hidup kita ini menyalahi Quran dan hadis, berarti kita sudah salah jalan menjalani kehidupan ini. Dan inilah barangkali dengan melakukan muhasabah, berarti kita kembali kepada rel yang benar, pada hidup yang benar. Yang ketiga, yang perlu untuk kita muhasabahi kaitannya dengan diri kita adalah berkaitan dengan sarana hidup. Kenapa sarana hidup? Karena ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang satu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seluruh nikmat Allah adalah sarana. Dan semua itu adalah karunia Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terlewat setitik nikmat kecuali itu hanyalah karunia. Cuma kadang-kadang manusia ini lupa. Seakan-akan nikmat itu hasil perjuangan dirinya.
Seakan-akan itu adalah hasil kerja kerasnya. Itu cerita kehidupan. Tapi cerita iman kadang berbeda dengan pandangan yang ada dalam benak kita. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita merasa apa yang kita raih itu adalah sesungguhnya sebuah perjuangan keras kita. Ini sekali lagi adalah pandangan manusiawi kita. Tapi orang yang beriman bukan itu pandangannya. Dia selalu menempatkan bahwa setiap sarana dan nikmat hidup itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia memandang semua sarana itu adalah sebuah karunia, bukan sesungguhnya dari hasil kerja kedua tangannya, hasil kerja pikirannya, hasil kerja seluruh jiwa raganya, tapi itu adalah sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan memandang setiap nikmat, setiap sarana hidup yang dia nikmati sebagai ungkapan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia menepis kesombongan pada dirinya bahwa sukses yang dia capai, sarana yang dia raih, apapun yang dia dapatkan, di situ dia akan sadar dia bukan pemilik, dia hanyalah diberi. Dengan demikian dia akan menjaga dengan penuh amanah sarana-sarana tersebut, apalagi muncul kesadaran setiap titik sarana dan nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bila mana kesadaran ini muncul, dia akan bergelut dengan nikmat, betul-betul dia bergelut dengan rasa keimanan bahwa itu datangnya dari Allah, bahwa itu adalah titipan, bahwa itu adalah ujian, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Selebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk mengevaluasi hal ini. Kenapa? Perlu muhasabahi sarana tersebut. Supaya jangan sampai sarana ini menjadi tujuan hidup. Saya perlu mengulas masalah ini karena sekarang kadang-kadang tidak jelas. Seringkali sarana menjadi tujuan. Kalau boleh saya gambarkan misalnya orang yang dagang. Dia cari duit. Tapi seringkali duit itu bukan menjadi sarana, tapi menjadi tujuan dalam hidup. Bahkan sehingga karena dijadikan tujuan, dia lantas menghalalkan segala cara. Orang yang bekerja maaf di kantor. Dia meniti karir, silahkan. Tapi ingat, karir semua itu adalah sarana. Jabatan juga adalah sarana. Jangan jadikan semua itu adalah sebagai tujuan. Tujuan hidup kita tadi, bahwa kita dicipta oleh Allah adalah untuk ibadah kepadanya. Bagaimana keimanan dikuatkan, bagaimana ibadah ditingkatkan, bagaimana setiap langkah hidup hanyalah semata ingin mencari ridho Allah. Jangan berubah arah. Sarana dijadikan tujuan. Sebab kalau sampai kocar-kacir hal ini, sarana jadi tujuan, tujuan semakin tidak jelas, maka kita akan menjalani hidup yang pada akhirnya nanti kita sendiri tidak akan sampai pada hal yang diridhoi atau yang menyelamatkan kita. Kemudian yang keempat, yang perlu untuk kita lakukan muhasabah terhadap diri kita yang berkaitan dengan permainan hidup. Kenapa permainan hidup? Sebab hidup ini sana-sini dipenuhi dengan permainan. Sebagaimana firman Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Allah sendiri yang menyatakan permainan dan senda gurau. Oleh karena itu, karena sifatnya terlalu banyak permainan sana-sini, sedangkan kita hidup di dunia ini berstatus sebagai khalifah. Yang namanya khalifah, dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Kalau yang diatur statusnya bukan lagi sebagai khalifah, tapi sesungguhnya dia hanyalah hamba di dalam hidup. Hanyalah seorang yang disuruh, diperintahkan, dipermainkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, permainan hidup ini harus kita pahami ibarat cuaca. Kadang cuaca itu panas, kadang cuaca itu hujan. Jangan sampai hanya karena panas kita menjadi kalah atau karena hujan kita menyerah. Hidup seperti itu pula. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Hari ini barangkali kita tersenyum, boleh jadi besok kita menangis. Hari ini kita bahagia, mungkin besok cuaca sudah berubah. Hari ini kita memiliki sesuatu, mungkin besok kita tidak punya apa-apa. Hari ini begitu banyak orang yang menghormati kita, mungkin besok kita dilecehkan. Inilah permainan hidup. Oleh karenanya, jangan sampai kemudian kita ini kalah dengan permainan hidup. Orang yang beriman sedapat mungkin untuk bisa menjalani hidup seperti ikan di tengah laut. Ikan di tengah laut, suasananya apapun. Apakah suasana itu hujan di atas atau tidak, ada ombak ataukah tidak, bahkan air asin sana-sini, tapi ikan tetap sebagai ikan yang tawar sepanjang hidupnya. Betapa ikan memiliki prinsip,
Dia tidak pernah dipermainkan oleh ombak, tidak pernah dipermainkan oleh besarnya lautan atau kecilnya lautan, dalam ataupun dangkalnya lautan. Tidak pernah dipermainkan oleh angin sehebat apapun di atas lautan. Tapi ikan tetap menjadi dirinya ikan. Tetap memberikan arti dan berusaha untuk menjadi ikan sebagaimana fitrahnya. Kita orang yang beriman juga hendaknya demikian. Apapun situasi yang kita hadapi, hendaklah selalu tetap tegar menjadi seorang yang sanggup mengendalikan permainan hidup. Kalau boleh saya bawa dalam suasana kehidupan yang lebih real. Saat kita dalam keadaan sehat, ketika orang misalnya bertanya, apa kabar? Kita sambut dengan kata-kata alhamdulillah, sehat walafiat. Saat kita diuji dengan sakit, senyum kita pun tidak berkurang. Tetap kita mengucap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Soal sakit, kita jalani, kita terima. Tapi memuji Allah tidak pernah berkurang. Saat kita punya kelebihan uang, kita syukuri. Saat kita dalam keadaan terjepit pun, memuji Allah, wajah ceria, semangat hidup tidak pernah berkurang. Artinya banyak dan sedikit, sakit dan senang, tidak pernah mengguncangkan jiwa kita, tidak pernah merubah cara pandang dan sikap jiwa kita. Karena semua itu, bila mana kita tunaikan dengan sikap terus menjaga diri kita sebagai khalifah yang mengendalikan permainan hidup, maka insya Allah kita akan menjadi seperti ikan di tengah laut. Kemudian yang kelima, yang perlu kita lakukan muhasabah atau evaluasi diri adalah berkenaan dengan masalah kebiasaan hidup. Kenapa kebiasaan? Tadi ada tanggung jawab moral di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menegaskan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tidak boleh sama. Orang beriman tidak boleh jalan di tempat. Hidupnya kalau bisa seperti buah yang setiap hari terus tumbuh, berkembang, lantas menaungi, bertunas, berbuah, dan seterusnya. Hidupnya dari waktu ke waktu harus bisa lebih berarti. Hidupnya dari waktu ke waktu harus paling tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Dan inilah yang dituntut oleh agama kepada kita. Semakin tua, semakin bersinar kepribadian hidup kita. Oleh karenanya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk perlu terus selalu dievaluasi dalam kehidupan. Dan kita sendiri yang harus menunaikan hal tersebut. Kebiasaan di dalam berbicara, kebiasaan di dalam berpikir, kebiasaan dalam bertindak, kebiasaan di dalam berpakaian, di dalam berinteraksi, dan sebagainya, bahkan dalam kinerja seharian kita. Kita mencoba untuk melakukan evaluasi. Karena bila mana kebiasaan itu tidak dibongkar, maka akan terbawa seterusnya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sampai kita sendiri, kata Allah, merubah dulu. Allah menuntun kita dulu yang merubah yang ada pada diri kita. Ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri. Jadi diri sendiri ini dituntun juga oleh Allah untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sehingga dari situ nanti akan terbentuk kebiasaan. Kalau saya pernah tahu dalam ilmu psikologi, di situ ada seorang ahli psikologi mengatakan awalnya itu adalah sebuah kebiasaan atau pembiasaan diri. Ketika orang sudah membiasakan sesuatu, nanti lama-lama akan tumbuh berkembang menjadi sifat pada diri dia. Dan bila mana itu terus dia jaga, dia pelihara, maka akan berkembang menjadi watak. Kalau kebiasaan yang dibiasakan itu buruk, satu saat nanti keburukan itu menjadi watak dalam dirinya. Tapi kalau yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang baik, maka lama-lama wataknya nanti akan menjadi watak yang baik pula. Oleh karena itu kita sendiri yang membentuk kebiasaan dalam diri dan kehidupan kita. Saya kasih contoh barangkali salah satu dalam cara kita berpakaian. Maaf Bapak-Bapak. Sebagai laki-laki kita ini punya batasan aurat. Kalau batasan aurat itu tentu kalau laki-laki dari lutut paling tidak sampai pusat. Nah, ada, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk kita mencoba mengevaluasi diri misalnya dalam sisi berpakaian. Kalau dalam hal berpakaian kita sudah tahu bahwasannya batasan aurat kita minimal adalah lutut. Maka kalau seandainya ada kebiasaan dengan celana pendek yang di atas lutut, kalau pakai istilah Iwan Fals, bongkar kebiasaan lama.
mencoba untuk membenahi kebiasaan yang baru. Kita mencoba untuk menggunakan pakaian yang lebih menutup aurat. Selain kita berusaha menjadi orang yang lebih islami, lebih dekat kepada agama, menjadi orang yang mendidik keluarga kita. Sebab begitu kita pakai celana pendek di depan anak-anak kita, kita tidak sadar kita telah mendidik mereka untuk menjadi keluarga Tarzan. Dan bisa dibayangkan kalau bapaknya celana pendek, anaknya celana pendek, tambah lagi ibunya celana pendek, insya Allah mereka akan menjadi keluarga Tarzan yang baik. Tapi sebaliknya, ketika kita membenahi hal tersebut, berarti kita menanamkan pendidikan yang baik di depan anak-anak kita. Saat kita mengingatkan mereka, maka dengan mudah pun mereka akan bisa mengikuti. Saat kita menegur, sementara kita sendiri salah langkah di dalam berpakaian, tentu mereka akan mencibir. Tentu dalam hati mereka akan tertawa. Papa saja pakaiannya tidak benar, bagaimana membenahi kita keluarga? Mari kita mencoba untuk membenahi kepada sebuah kehidupan, kebiasaan yang baik dalam segala hal, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berpakaian, dalam berinteraksi, dan sebagainya. Sehingga dari waktu ke waktu, yang tercipta dari kebiasaan hidup kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang indah, yang baik, yang manis, dan dengan sendirinya kita pun sudah mendidik dan mewarnai di sekeliling kita dengan kebiasaan yang baik itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apalagi sih yang harus kita evaluasi, yang harus kita muhasabahi tentang diri kita? Ini tidak kalah penting untuk kita muhasabahi. Apa itu? Dosa dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan yang satu ini adalah sesuatu yang sangat peka. Saya katakan peka kenapa? Karena persoalan hidup semua bermula dari yang satu ini. Orang kadang-kadang menganggap kayak sekarang ini COVID-19 adalah virus yang membahayakan. Ada virus, ada COVID yang lebih berbahaya dari 19 ini. Yaitu COVID dosa sesungguhnya. Kalau cerita COVID ini lambat atau cepat pasti dia akan pergi. Tapi persoalan virus dosa, dia tidak akan gampang untuk dihilangkan. Dan dia punya daya pengaruh yang sangat panjang. Saya katakan sangat panjang karena dosa tidak berakhir hanya dengan kita meninggalkan dunia ini. Tapi justru persoalan akan semakin besar ketika kita meninggalkan dunia ini. Sehingga dalam hidup ini, kenapa hidup terkadang menjadi susah, menjadi banyak masalah, menjadi berantakan. Hidup menjadi banyak persoalan, pada prinsipnya adalah karena dosa. Zaharal fasadu fil ardi wal bahri maka sabat aydin nas, kata Allah. Banyak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, karena dosa-dosa manusia. Semakin dosa itu ditepis, semakin hidup ini sebenarnya mudah, ringan, semakin banyak keberkatan, semakin mulus persoalan hidup. Dan saat kita meninggalkan dunia pun tidak ada beban yang harus kita hadapi di akhirat nanti. Yang paling membahayakan bukan hanya di dunia, sampai di akhirat itu hanya satu sebenarnya. Orang hidup walaupun amalnya sedikit, tapi kalau dia tidak memiliki dosa, dia selamat di alam sana. Tapi amalnya banyak, dosanya juga banyak. Wah, ini berat, dia mesti mampir dulu untuk dibersihkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, Sayyidina Ali mengatakan, wala takhaf illa dzanbak. Jangan kamu takut kecuali dosamu. Dan Rasulullah mengatakan, orang beriman memandang dosanya itu seperti gunung yang akan menimpanya. Dan orang munafik melihat dosanya seperti lalar yang mampir di hidung lantas kemudian diusir begitu saja. Artinya diremehkan. Orang yang beriman selalu menghitung dirinya. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kesalahan. Karena sedikit kesalahan itu seperti kata pepatah, bisa menjadi seperti kayak seperti setetes racun di dalam susu. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Jangan hanya karena setitik dosa lantas kemudian hidup ini menjadi berantakan. Satu pelajaran besar Bapak Ibu, mari terus kita ingat ayah dan ibu kita semua, Adam dan Hawa. Dosanya tidak banyak, hanya satu. Hanya persoalan makan buah. Bukan motong pohon, bukan mencuri, tapi makan buah. Dengan satu kesalahan bagaimana murkanya Allah sampai dimutasi dengan jarak yang tidak bisa dihitung. Dipisah ketika tinggal di dunia dulu. Betapa luar biasanya murka Allah dengan satu kesalahan. Bagaimana sekiranya orang menjalani hidup dengan banyak salah. Oleh karena itu jangan pernah toleransi dengan kesalahan. Karenanya Bapak Ibu, dalam hidup ini orang yang paling senang adalah dua tipe manusia. Saya katakan dua tipe manusia yang paling senang menjalani hidup. Dan mari kita lihat. Yang pertama adalah bayi. Kalau kita tengok bayi Bapak Ibu,
Betapa kehidupan seorang bayi adalah kehidupan yang paling senang. Dia kalau mau ditengok, berpikirnya belum sempurna. Tenaganya belum ada apa-apanya. Kemudian segalanya terbatas. Dan kalau ada keinginan sang bayi, kan main luar biasa. Semuanya easy going. Ketika dia lapar, dia cuma orang sibuk bikin makanan. Dan bukan cuma sibuk bikin makanan, mereka pun kemudian menyuapinya. Jadi dia tinggal makan, telan. Tinggal menelan aja kerjanya. Dia haus pun dia cuma bahasanya cuma satu, nggak ribet-ribet, nggak pakai bahasa macam-macam. Orang sibuk bikin atau menyiapkan susunya, minumnya. Ketika dia misalnya ngantuk, satu bahasa ditimang. Bayangkan raja saja nggak ditimang, si bayi ditimang. Baru kalau dia tidur nggak ada yang bangunkan. Maaf, kalau pimpinan apa segala macam mungkin masih bisa dibangunkan. Tapi kalau bayi tidur sekian jam dibiarkan dan ditengok dengan penuh senyum. Subhanallah. Hidupnya tidak ada beban sedikit pun. Maka tidak pernah terdengar ada bayi yang stres. Yang stres paling bapak mamanya, kakek neneknya. Tapi si bayinya tidak pernah mengalami stres. Padahal di kantongnya tidak ada uang. Tidak punya simpanan apa-apa. Tapi hidupnya kok enak. Rahasianya cuma satu. Itulah kesucian yang Nabi katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Dimodali dengan kesucian. Betapa dimodali dengan kesucian dan dia jalani hidup penuh kesucian, ternyata Allah gerakkan di sekelilingnya untuk peduli kepada si bayi. Dan bayi mana saja bisa kita lihat. Kalau ada bayi yang nangis, walaupun bukan anaknya, akan ternyuh hatinya untuk memberikan perhatian. Betapa si bayi itu hidupnya sangat nikmat. Kalau masih kurang yakin, mari kita coba Bapak Ibu sekalian, ambil 4 orang sama-sama nangis. Bayi disuruh nangis, anak 15 tahun suruh nangis, yang 30 tahun nangis, kemudian cari yang 50-an, 60 tahun, satu untuk nangis juga. Maka perhatian orang pasti akan hanya tertuju kepada si bayi. Orang akan mengutamakan si bayi. Tangisan si bayi itu menggetarkan hati siapa saja. Padahal tangisan juga yang lain menangis. Tapi kenapa bayi yang begitu dipedulikan? Rahasianya, kesucian dirinya. Manusia yang kedua yang paling senang dalam hidup ini adalah para aulia. Para waliullah, bukan wali kota, bukan wali kelas, bukan wali murid. Tapi waliullah, wali-wali Allah. Waliullah itu yang Allah sendiri nyatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu risau, tidak perlu sedih. Mereka itu semuanya dalam perhatian dan lindungan Allah. Persoalannya satu Bapak Ibu, kesucian tambah kedekatan diri mereka dengan Allah. Sehingga para aulia Allah, apa saja yang mereka inginkan, mereka tidak pernah capek. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lelah waliullah itu. Baru terdetik di hati dengan mudah Allah datangkan. Dan apa saja yang menjadi harapan mereka. Bahkan pinta mereka. Waliullah kalau mereka memohon, rata-rata umumnya begitu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, 2 tipe manusia inilah dengan modal kesucian adalah orang yang paling senang menjalani kehidupan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan satu ini barangkali saya ingin sebagai penutup, saya ingin memberikan satu inspirasi kepada kita semua dari kisah ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Dulu di Irak itu ada seorang yang bernama Ahmad bin Hambal. Apa pernah atau tidak saya sampaikan kisah ini, tapi mari kita ambil pelajaran. Ahmad bin Hambal ini adalah salah satu pendiri mazhab, yaitu mazhab Hambali. Dan beliau adalah tentu salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah satu malam beliau itu gelisah. Hatinya seakan ingin pergi ke satu tempat. Lalu kemudian keesokan harinya diikutilah kata hatinya. Berangkatlah beliau menuju tempat tersebut. Tiba di tempat itu malam hari. Masuk ke masjid, sholat isya. Selesai sholat isya, orang dulu tiba di satu tempat, biasanya yang dijadikan tempat istirahat adalah masjid. Karena dulu belum ada penginapan, hotel, dan sebagainya. Saat akan baring di masjid, datang seorang pengurus masjid. Kemudian mengatakan nggak boleh tidur dalam masjid. Beliau pun tidak membantah dan tidak mengenalkan siapa dirinya. Kalau pada saat itu beliau seorang ulama kelas 1 pada masanya. Tapi nggak sombong. Beliau keluar menuju teras. Barangkali dilarang di dalam, di teras mungkin bisa. Ternyata waktu mau baring di teras masjid, oleh pengurus masjid didatangi lagi. Dilarang di dalam, malah di luar. Nggak boleh tidur di masjid. Keluarlah Imam Ahmad.
Di depan masjid berseberangan jalan ada seorang yang melihat orang tua dikeluarkan dari masjid. Dia memanggil, wahai Syekh, kemarilah ke rumah saya. Malam hari ini mari silakan istirahat di rumah saya. Tanpa perkenalan, tuan rumah sambil mengadon roti. Duduklah Imam Ahmad di sebelahnya. Kemudian diamati tukang roti ini. Sambil mengadon roti, dia selalu mengucap kalimat Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Begitu diulang sampai dia bertanya Imam Ahmad, sudah berapa lama kamu ini membiasakan diri dengan istighfar seperti ini? Dia katakan sudah 30 tahun. Hasilnya, tidak ada satu hajat saya kecuali dikabulkan Allah. Kecuali satu yang belum. Penasaran Imam Ahmad menanya, apa yang satu itu yang belum Allah kabulkan? Kata yang bersangkutan, sampai saat ini saya ingin ketemu dengan ulama besar di seberang sana namanya Ahmad bin Hambal, tapi belum juga ketemu. Subhanallah, ini orangnya di depan mata. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu itulah yang Allah menggerakkan hati saya datang kemari, datang ke tempatmu ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semakin kita cerdas membersihkan diri kita dari penyakit dosa, kita muhasabahi dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian kita berjuang untuk membersihkannya. Maka inilah termasuk bahagian muhasabah yang penting untuk kita lakukan. Semakin diri ini bersih dari kesalahan, semakin ringan kita menjalani kehidupan. Semakin terbuka pintu keselamatan kita di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah barangkali 6 hal yang perlu kita lakukan muhasabah. Sekali lagi tentang tujuan hidup kita, kaitan ini iman, ibadah, dan hidup hanya semata mencari ridha Allah. Kemudian tentang pedoman hidup kita, mari interaksi kita dengan Quran dan Sunnah semakin kita intenskan. Kemudian tentang sarana hidup, mari terus kita evaluasi, jangan jadikan sarana sebagai tujuan, pandang selalu itu sebagai karunia, amanah, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian tentang permainan hidup, jangan sampai hidup kita dipermainkan oleh berbagai permainan hidup yang ada. Marilah kita terus mengatur permainan hidup, tetap tegar, tetap beriman, tetap menjadi seperti ikan di tengah laut. Kemudian yang kelima, mari kita benahi, kita muhasabai kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita mencoba untuk membongkar dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, mari kita muhasabai dosa yang tidak terhitung jumlahnya dalam hidup kita. Dengan berupaya untuk bangkit membersihkan, entah dengan istighfar, entah dengan salat taubat, salat tasbih, dengan kebaikan-kebaikan yang ada, sehingga betul-betul diri ini semakin hari semakin bersih dari kesalahan dan dosa. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, kita akan songsong kehidupan tahun-tahun yang akan datang, akan pasti lebih baik. Karena kita sudah menempatkan tujuan hidup pada tempatnya. Pedoman hidup yang selalu berada di depan mata. Sarana hidup yang kita tidak salah pandang. Dan kita mengatur permainan hidup yang ada. Dan kita punya kebiasaan hidup yang baik, serta diri yang bersih dari salah dan dosa. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz. Bahasan mengenai muhasabah diri akhir tahun ini benar-benar komprehensif dengan materi yang Pak Ustadz sampaikan. Jadi kenapa muhasabah ini, evaluasi ini perlu dilakukan, karena itu memang perintah Allah dan bisa kita menemukan kelemahan atau kekurangan kita, sekaligus kita akan mendapatkan kemajuan dengan melakukan evaluasi itu. Dan 6 hal yang perlu dievaluasi tadi benar-benar sudah mewakili Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana kita mengevaluasi tujuan hidup kita, keimanan kita dan ibadah kita, apakah masih naik atau cenderung turun. Kemudian bagaimana kita itu melihat, mengevaluasi pedoman hidup kita atau kompas kita itu, yaitu Al-Quran dan hadis, seberapa kita dekat atau semakin menjauh kita. Yang ketiga, bagaimana kita itu mensyukuri semua sarana hidup kita, nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, bagaimana kita menyikapi permainan hidup dan atau dinamika hidup, sehingga kita mampu tetap tegar dan mampu menghadapi semua situasi. Yang kelima adalah bagaimana kita itu
kebiasaan hidup kita itu lebih bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Yang 6 ini yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu dosa-dosa kita, sehingga agar hidup kita lebih nyaman, lebih mudah, dan terlepas dari banyak kesulitan. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya. Kita lanjutkan ya Pak dengan beberapa pertanyaan. Ini ada dari Pak Dito yang sudah menyampaikan bahwa apakah ada korelasi Pak Ustadz antara tingkat keimanan seseorang dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jelas pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bisa dibantu Pak Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah korelasi antara tingkat keimanan seseorang dan ketawakalannya? Ya. Persoalan ketawakalan seseorang itu akan sangat ditentukan oleh kualitas keimanannya. Dia semakin kuat keimanan seseorang, maka sikap tawakalnya juga makin tinggi. Orang kalau imannya lemah, pasti tawakalnya juga lemah. Itulah sebabnya untuk menguatkan ketawakalan seseorang itu tidak bisa dilepas dengan bagaimana dia terus berusaha menguatkan keimanannya. Artinya ketawakalan ini sangat tergantung dengan kualitas keimanan tadi itu. Ketika dia ingin membenahi ketawakalannya, dalam waktu yang sama dia harus juga menata keimanannya. Karena kalau iman tadi dia kuat, otomatis bersandarnya, bergantungnya kepada Allah akan makin kuat. Tapi kalau imannya lemah, maka bersandarnya kepada Allah juga pasti lemah. Jadi dua hal ini sesuai yang tidak bisa dipisah. Tapi ketergantungan tawakal kepada iman ini sangat mutlak. Oleh karenanya, kalau dikatakan ada korelasinya, iya. Tapi bukan iman sebenarnya bergantung kepada tawakal, tapi tawakal ini yang sebetulnya akan sangat ditentukan oleh kualitas iman tadi itu. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Giri Triboto, Pak. Pak Giri ini Kepala OJK di Bali, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya kita membiasakan ayat Al-Quran untuk selalu mengingatkan pada Allah? Apakah dengan sholat wajib 5 waktu atau sholat sunnah? Apakah sudah cukup dengan itu, Pak? Satu lagi Pak Ustadz, apakah mendengarkan pengajian via YouTube termasuk membiasakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Giri ya, ini masalah membiasakan mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim agar bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi dan sekuat apa perhatian kita kepada Al-Quran itu akan memberikan pengaruh terhadap hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Ketika seseorang itu dia mencoba untuk mendekati firman Allah, makin dekat hubungannya dengan firman Allah tadi itu akan semakin membuat dia ingat kepada orang yang mengucap firman tersebut dengan sendirinya. Karena ternyata membaca ayat-ayat Al-Quran itu sendiri adalah bahagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dia melakukan sebuah ketaatan, sebenarnya dia dalam proses mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau dia berproses mendekatkan diri dia kepada Allah, berarti dalam waktu yang sama dia sedang membangun ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau digambarkan seperti begini. Kalau kita misalnya sering WA-an kepada seseorang, yang kita baca tulisannya, tapi kan yang ada di benak kita kan bukan tulisannya sesungguhnya. Yang ada di benak kita itu makin sering itu adalah yang bersangkutan yang ada di benak kita. Apalagi kalau misalnya itu sudah tumbuh rasa cinta kepada orang yang nulis tadi itu, kita akan semakin sering, semakin ingin membaca apa yang dia tulis tadi itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini punya daya. Bukan daya tulisan manusia, dia punya daya X sesungguhnya. Sehingga ketika orang berinteraksi dengan firman-firman Allah itu, sebenarnya dia tengah membangun sebuah hubungan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya makin tinggi daya hubungan kita dengan Al-Quran, maka semakin tinggi pula sesungguhnya
kita membangun kedekatan kita dengan Allah melalui ayat-ayatnya tadi itu. Teknisnya boleh kita membaca langsung, boleh kita membaca melalui salat, misalnya salat malam, apalagi dengan ayat-ayat yang kita hafal, atau misalnya juga dengan sambil mendengar, apakah via YouTube dan sebagainya, itu tinggal teknisnya. Nah, kita mencari dari semua itu yang paling meresap, yang paling menyentuh itu yang mana. Nah, kalau memang seandainya misalnya kalau seandainya yang paling menyentuh itu kita membaca Al-Quran dalam salat, maka itu yang perlu untuk kita jaga, kita pertahankan. Akan tetapi para ulama mengingatkan kita terhadap Al-Quranul Karim itu, kalau bisa dibangun kebiasaan untuk baca. Baca itu dengan dua hal, bukan hanya sekedar dengan ingatan kita, tapi dibaca itu dengan memandang. Makanya lebih diunggulkan orang membaca Quran nilainya ketika dia baca matanya memandang ayat-ayat Allah. Dan itu dia punya daya pengaruh ke jiwa, pengaruh ke matanya, pengaruh kepada pendengarannya, kepada seluruh jiwa raganya ketika dia membaca sambil memandang ayat-ayat Allah. Jadi silakan teknis yang dipakai, tapi lebih ditekankan itu membaca dengan cara dia memandang dan dia membaca secara langsung. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi sampaikan dari 6 hal yang perlu kita evaluasikan, antara lain ada permainan hidup atau dinamika hidup, Pak Ustadz. Nah, COVID yang sekarang ini benar-benar sangat mengguncang mungkin bagi sebagian orang yang banyak kenikmatan hidupnya itu memang terkoreksi gitu. Nah, mungkin banyak yang justru tujuan hidupnya berubah, pedoman hidupnya malah berkurang, terus kemudian apalagi mensyukuri nikmatnya juga berkurang gitu. Tapi mungkin tidak untuk orang-orang yang beriman, Pak Ustadz. Apakah benar demikian, Pak Ustadz? Jadi sebaiknya bagaimana sih sebetulnya menyikapi situasi seperti ini agar kita itu benar-benar tidak kehilangan arah, tidak kehilangan syukur kita, tidak kehilangan kebiasaan yang baik-baik dari kita, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi itu Pak Ustadz, di tengah keterpurukan situasi seperti ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita memandang COVID ini sebenarnya? Memang dengan munculnya COVID terasa oleh banyak kalangan yang berubah. Sampai dalam hal keyakinan juga sebahagian orang malah Betul. Sudah berubah. Jadi seakan-akan COVID ini kayak dewa yang membunuh, membahayakan. Jadi dengan sendirinya bergeserlah keimanannya dalam hal ini. Ya. Nah, kita harus menyikapi kayak bagaimana COVID ini. Kalau seandainya pikiran, hati, jiwa kita ini fokus rasa takutnya itu hanya kepada Allah, maka COVID ini akan jadi kecil. Tapi kalau COVID-nya yang dibesarkan, nanti kepada Allah jadi kecil. Dua hal ini tidak akan ketemu. Siapa yang jiwanya lebih mengagungkan COVID, Allah akan jadi kecil dalam jiwanya. Siapa yang Allah makin dia agungkan dalam dirinya, COVID ini akan semakin kecil. Ketika misalnya dia merasa tidak ada yang memberikan pengaruh dalam hidup ini kecuali Allah. Kalau Allah berkehendak, walaupun COVID di depan mata tidak akan terjadi, tidak akan bisa apa-apalah kepada kita, tidak akan menyentuh, tidak akan terkena. Tapi kalau Allah menghendaki harus kena, biar dengan segala sarana hidup yang kita miliki, yang kita jaga, tetap juga kalau harus kena, harus kena. Jadi dalam hal ini bagaimana kita harus bersikap? Tetap agungkan Allah di dalam diri. Yang besar bukan COVID, Allah. Kalau COVID yang besar tadi, akhirnya nanti kita pandang seakan-akan COVID ini yang memberikan bekas dan pengaruh. Padahal tidak ada yang memberikan pengaruh dalam hidup kecuali Allah. Tapi bukan berarti dalam hal ini kita mengambil langkah dengan sembarangan. Seakan-akan kita menantang COVID. Tidak begitu maksudnya ya. Lalu kita sembrono, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, asal di dalam segalanya. Akhirnya nanti seakan-akan COVID ini tidak ada apa-apanya. Tidak juga demikian. Untuk ikhtiar tetap kita lakukan. Tapi jangan sampai kehilangan
menjadikan Allah selalu agung besar di dalam diri dan kehidupan kita. Andaikan pun Allah takdirkan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari itu semua. Nah, tetap saja jangan sampai kemudian seakan-akan COVID ini menjadi seperti malaikat maut di dalam hidup. Ingat, yang menentukan segala sesuatu itu bukan virus, tapi adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau prinsip keimanan ini selalu kita bawa, tidak ada rasa gentar berhadapan dengan situasi. Jangankan COVID-19, 99 pun. Maaf, COVID-19 pun kalaupun ada yang lebih dahsyat, keimanannya akan lebih kuat, COVID-nya yang jadi kecil. Jadi jangan COVID-nya yang dipandang agung terlalu besar, akhirnya Allah cemburu, Allah makin marah kepada kita, segala hal bisa terjadi. Tetap kita agungkan Allah, Engkau yang Maha Kuasa, sambil kita mohon perlindungan, sambil dengan ikhtiar, jalan seperti biasa kehidupan. Karena masalah virus kayak begini kan bukan pertama di dalam kehidupan. Ini kan sudah yang kesekian kali berada dalam hidup. Menjadi bahagian daripada ujian kita juga. Jangan sampai kalah dengan ujian COVID yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, apalagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya COVID ini bagaimana kita memanfaatkan momen bagaimana menjadikan diri kita ini lebih dekat kepada Allah, lebih akrab, lebih cinta kepada Allah. Kalau ada anjuran jaga jarak, banyak di rumah, kita manfaatkan suasana kita dengan keluarga, silaturahminya, bisa lebih dekat dengan pedoman hidup tadi, kita lebih intens untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah dan sebagainya, atau menambah pengetahuan, membaca dan sebagainya. Jadi tidak terfokus pikiran kita hanya kemudian kepada COVID-19 semata. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, belum ada pertanyaan lagi. Silakan Pak Trisno, mungkin ada arahan atau pertanyaan dari Pak Trisno. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Mas Pak Aridela, Pak Ustadz, tadi dengan sangat baik muhasabah yang disampaikan. Makasih Mas Giri. Ini ada dari Jakarta juga nih Pak Ahmad, ada Bu Intan, ada Mbak F, Bu Hasanah, ada Mas Surdi dari Malaysia juga ada tuh. Ada juga dari Mbak Arlin yang kemarin di Orlando udah balik Mas Ari. Oke. Oh, alhamdulillah. Udah balik ke Jakarta nggih? Jakarta baru karantina. Terima kasih terus ikut sini. Memang tadi Pak menarik mengenai muhasabah tadi, selalu setiap tahun kita lakukan. Moga-moga sih kita selalu meningkat ya, dan tahun depan tahun penuh tantangan yang tidak mudah. Tadi pemahaman mengenai COVID tadi Bapak juga itu Pak, kita kadang-kadang, saya pribadi lah gitu, tipis ya Pak Aridela ya. Kita harus sering beginian Pak. Menurut saya Pak, kita harus sering, saya pribadi lah harus sering-sering mengikuti pengajian tiap hari kalau bisa, supaya kita tidak goyah itu. Betul. Saya membayangkan kalau kita nggak ada pengajian harian atau mingguan itu, terus kita dengerin YouTube Pak Giri tadi, YouTube kadang-kadang kita juga nggak fokus Pak. Kadang-kadang cuma sebentar matiin Pak Giri ya. Bagus ya di HP, tapi kalau ada Ustadz begini, kita dengerin bersama-sama, ya paling nggak mengingatkan terus setiap hari ya. Bersyukur ada Pak Aridela yang Pak Ahmad yang terus melakukan ini. Tidak apa-apa, terus dengan jumlah nggak banyak, nggak masalah, nanti lama-lama juga semakin banyak nanti dari Jakarta dan teman-teman yang lain bisa diajak. Pak Ustadz, tadi memang dengan kondisi seperti COVID seperti sekarang, dan tahun depan 2021 ini juga ketidakpastiannya tinggi sekali Pak Ustadz ya. Tadi sore saya melihat penyakit yang corona strain baru di Inggris muncul, kemudian di Singapura kena, tadi di Amerika di Colorado udah ketangkep ya. Di Colorado juga sudah muncul ya. Ini kan juga Pak Ustadz ya, kita jadi ya moga-moga terus kita diberikan kekuatan ya untuk menghadapinya ya. Vaksin juga masih diperdebatkan mengenai
bagus dan enggaknya. Ini ada strain baru, model baru COVID yang sudah sampai ke Amerika dan juga Singapura. Ya lagi-lagi Pak Ustadz, pertanyaannya tadi menyikapi, terus gimana ya kita ini tahun 2021 yang bisa konkret Pak Abdurrahman buat kita semua di Bali ini ya, di Bali juga masih tinggi nih Pak. Di Bali hari ini sudah tinggi lagi 120-an lebih itu Pak Giri ya hari ini yang COVID ya. Yang sembuh lebih sedikit 109 ya. Belum ada kelihatan tanda-tanda menurun di Indonesia termasuk di Bali. Jadi kita Pak, buat kita semua adalah endurance Pak. Endurance apa tuh? Endurance itu daya tahan udah 10 bulan. Jadi kita beradu daya tahan nih Pak. Gimana Pak Abdurrahman, daya tahan kita udah 10 bulan nih Pak. Dengan saya sih enggak, kita sih semua tidak pernah menyerah, tapi masyarakat pastinya berat sekali menghadapi seperti ini Pak. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya di kondisi seperti ini bersama-sama ya? Gimana Pak Ustadz? Mohon apa yang harus kita lakukan bersama-sama di Bali, kemudian kami di Bali aja deh itu di Denpasar, Bapak di Manado gitu. Gitu Pak, mohon arahan Pak supaya kita semua juga bisa solid terus berjuang tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sebagai orang yang beriman, kita harus sadar bahwasanya hidup ini ada yang ngatur. COVID ini sampai kapanpun ada yang ngatur. Kita semua berharap bahwa COVID ini cepat berlalu. Kalau dia bisa berlalu dengan cepat, tentu alhamdulillah. Tapi dalam hati kecil ini harus ada keyakinan. Di tengah kita bersungguh-sungguh berikhtiar, ada yang maha menentukan. Oleh karena itu tadi, kepada Allah itu jangan kita jauhi. Orang sekarang kebanyakan disuruh untuk menjaga diri dengan aturan-aturan medis. Itu kan Pak yang ada. Kalau kita lakukan itu boleh, silakan. Tapi orang banyak yang lupa. Ini COVID ini ada yang ngatur dari langit. Dan dia yang menentukan siapa yang mau kena, tidak kena. Sehingga alangkah bagusnya di tengah kita menggunakan sarana-sarana medis tadi itu silakan. Tapi jiwa itu kalau bisa juga bersandarnya itu jangan kalah. Itu yang tadi saya katakan. Kalau COVID-nya dibesarkan, Allah cemburu. Justru di tengah tantangan kayak begini, kita lebih mengagungkan Allah. Dan itu tidak ada gerakan upaya ke situ, saya lihat. Maaf ya, walaupun dari pemerintah sendiri. Mestinya didorong masyarakat. Mohon selalu kepada Allah. Mendekat diri kepada Allah. Mungkin ini adalah sarana Allah hendak mendekatkan kita kepadanya, tapi malah kemudian tidak dihembus-hembuskan hal tersebut. Kita sendiri aja yang berupaya untuk itu. Sebab kalau Allah melindungi, walaupun sedunia kena COVID, insya Allah kita diselamatkan. Tapi juga kalau Allah tidak peduli, siapapun diri kita, tetap saja itu bisa akan terjadi, bisa kena. Jadi dalam hal ini, silahkan upaya medis ditunaikan, tapi diri kita ini juga pendekatan kepada yang ngatur COVID ini harus bagus keimanannya. Jangan sampai kalah tadi itu. Kemudian yang kedua, memang COVID ini sudah dimaklumi dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Nah, setahu saya Pak, penyakit itu kadang-kadang dia datang bukan karena penyakit itu, tapi karena pikiran. Lah kita ini kalau setiap hari selalu diisi dengan COVID, bisa-bisa biar nggak ada COVID, bisa jadi terasa seakan-akan kita ini nanti punya penyakit COVID. Nah, ibarat orang itu misalnya nggak punya asam lambung, cuma karena pikirannya, akhirnya bisa saja nanti kena asam lambung. Karena penyakit tidak melulu karena sesuatu makanan dan sebagainya, bisa saja karena pikiran. Jadi dalam hal ini, tetap beraktivitas seperti biasa, ikhtiar kita lakukan, dan kalau sebagai seorang muslim, silahkan kita boleh saja kembali kepada apa yang dituntun oleh agama kita. Lah kalau dituntun oleh agama kita, misalnya saja Pak, kalau dalam Islam itu ada hal yang menarik, yaitu banyak orang kurang menggunakan ini, kekuatan wudhu. Satu ya. Saya ambil sebuah misalnya. Pernah satu saat Nabiullah Musa alaihissalam, kisah lama ini. Jadi Allah katakan kepada Nabi Musa begini, wahai Musa, idza asabatka musibah wa anta ghairi wudhu, fala talumanna ila nafsak. Kalau engkau ditimpa oleh satu bencana, satu musibah, dan engkau tidak dalam keadaan wudhu, jangan engkau salahkan kecuali dirimu sendiri. Itulah sebabnya di balik wudhu itu sebenarnya ada sebuah kekuatan.
kekuatan untuk melindungi diri. Orang cuma tahu itu air yang dibasuh, tapi orang nggak tahu di situ ada sebenarnya yang menjaga kita, yang melindungi kita. Jadi kalau anjuran hanya cuci tangan, Islam malah menganjurkan wudhu. Sehingga kalau boleh, ya saya menyarankan siapa saja kita ketika keluar rumah, mau kerja, mau kemana, itu membiasakan diri untuk selalu menjaga wudhu. Insya Allah dengan menjaga wudhu itu, kita nggak sadar kalau dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, kalau orang dalam keadaan wudhu, Allah utus malaikat khusus untuk jaga dia. Itu dijaga dia itu, yang bersangkutan, tanpa dia menyadari bahwa dia dalam penjagaan, dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Nah, itulah ada kekuatan X yang melindungi diri dia. Dan kekuatan wudhu tadi itu bukan cuma dari virus COVID-19, dari hal-hal yang buruk lainnya juga itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu salah satu bisa kita akses. Karena kalau wudhu juga kan mendatangkan pahala untuk kesucian diri kita dan sebagainya. Saya kira itu tidak perlu mengeluarkan biaya, malah manfaatnya besar. Kemudian kita dianjurkan misalnya juga dengan yang lain itu apa? Ya, kalau misalnya di dalam Islam, ketika semakin kita mengembangkan semangat ketaatan, itu sebenarnya imun yang paling tinggi dalam diri kita. Termasuk tadi itu, kalau misalnya kita sering-sering dengan Al-Quranul Karim, Quran itu syafi'an, memberikan syafaat. Berarti syafaat itu apa? Perlindungan, pertolongan. Berarti orang kalau seandainya dia sering akrab dengan ayat-ayat Allah, sebenarnya dia sedang membangun sebuah kekuatan imun dalam dirinya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara Islami. Terlepas daripada hal-hal yang bersifat herbal, misalnya ada anjuran supaya kalau boleh minum madu, pakai jeruk, segala macam, itu terserah dengan kesanggupan masing-masing. Tapi kita bisa menggunakan cara-cara yang diajarkan agama, yang faktor-faktor X kayak tadi. Sebab virus ini juga kan X, orang nggak bisa lihat dengan kasat mata. Sehingga kalau X itu dihadapi dengan X juga kalau bisa. Nah, oleh karenanya, semakin kita membangun imun ketaatan kita, itu akan semakin kuat di dalam diri kita. Jadi dalam hal ini kembali kepada konsep tadi itu, bagaimana membangun semangat ketakwaan, kesalehan diri, karena itu termasuk bahagian daripada yang menguatkan jiwa raga kita, menghadapi persoalan apapun dalam hidup, termasuk COVID-19. Makanya orang yang ketaatannya makin maksimal, dia tidak goyah melihat COVID ini. Kenapa? Karena imun ketaatan tadi jauh lebih kuat daripada pola yang ada sekarang yang orang sangat takut dengan COVID tersebut. Nah, orang memandang COVID itu besar, hebat, menakutkan, kalau seandainya dirinya itu tadi lemah ketaatannya, lemah keimanannya. Nah, ini yang kemudian dia tidak punya dasar-dasar tuntunan agama yang cukup, sehingga itulah yang membuat kadang-kadang dia terbawa dengan situasi apapun. Saya kira itu saja mungkin hal-hal yang perlu untuk kita kembangkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak, bagus sekali saya kira pesannya. Ya Pak Ardil, silakan mau terusin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian. Boleh bertanya live, Pak? Silakan Pak Emsan, pertanyaan terakhir dari Pak Emsan. Kami silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Trisno dan Pak Giri. Jadi saya ingin bertanya. Tadi masih menyambung Pak Trisno bahwa ini COVID ini kan sebenarnya dari Allah nih Pak ya. Iya. Saya ingin bagaimana menyusun atau menata hati kita. Jadi kadang-kadang kita ini yang selamat ini kita merasa bahwa kita karena bersih, karena kita menjaga diri. Kemudian kita bisa pinter karena kita belajar. Sehingga ini seolah-olah ada yang mengatakan bahwa syirik yang terdekat itu adalah di hati kita sendiri. Jadi kita merasa ini adalah kehebatan kita. Begitu juga dengan kondisi COVID ini, oh kita selamat ini karena kita memang hebat. Padahal sebenarnya seperti Pak Ustadz katakan, ini adalah karena rahmat dari Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau ada sesuatu musibah yang menimpa kita, ya termasuk COVID, kita menyalahkan, oh ini karena Cina ini karena Cina. Ya bisa saja sih karena Cina, cuman ini sebenarnya kan semua ini kan takdir dari Allah. Nah, menata hati ini yang sulit nih Pak Ustadz Abdurrahman. Bagaimana menata hati kita supaya kita tidak syirik, menganggap bahwa kita hebat, sehingga kita menyangka bahwa sesuatu itu adalah karena kehebatan kita. Begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Insan, apa yang disampaikan dalam ceramah tadi sebenarnya sudah memberikan sebuah gambaran. Artinya begini,
Seperti kita melihat sarana tadi itu. Kadang-kadang kita melihat sarana itu karena saya, sama ini juga. Artinya karena saya bekerja, saya berjuang, sampai saya bisa memiliki ini, memiliki saya. Ini kan bagian daripada syirik semuanya. Nah, kita membenahinya bagaimana? Selalu berusaha untuk menepis saya di dalam diri. Kalau saya tidak terkena virus selama ini bukan karena saya, itu selalu harus ditentang setiap kali muncul di hati tadi itu. Dan kita sendiri yang harus berbuat menentang. Ketika kita lihat diri saya ini sehat di pikiran karena saya ada makan ini, jaga ini, cuci tangan, segala macam, kita mencoba menentang. Semua ini karena rahmat-Mu ya Allah. Setiap kita ingat satu nikmat, kita terbebaskan dari misalnya virus tadi, kita lihat diri kita ini sehat, kita bisa bekerja, jangan pernah di situ kita mengatakan siapa diri kita. Akunya di situ harus dihapus. Dan itu perlu dilawan sampai tadi menjadi sebuah kebiasaan. Semakin tinggi kita melihat diri kita, semakin tinggi syirik nanti yang berkembang di dalam diri. Makanya perlu diserang terus, dilawan terus. Jangan pernah ada karena saya. Apapun semua karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena pertolongan Allah. Sampai nanti itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada di hati dan pikiran kita. Dan itu perlu berproses, nggak bisa simsalabim. Perlu waktu untuk kemudian membina hati ini menjadi sesuatu yang tidak lagi ada saya di situ, yang ada semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau sudah terlatih, itu nanti akan semakin ringan. Sehingga setiap langkah hidup ini kita tidak akan pernah merasa di situ karena kita, tapi semuanya adalah karena Allah. Kalau yang baik kita syukuri, kalau ada yang tidak baik kita sabari. Akhirnya sikap itu nanti akan kita ambil ketika kita sudah terbiasa. Kalau tidak ada yang seperti begitu, nanti lama-lama begitu ada cobaan sedikit, dia mencoba berjuang dengan dayanya. Karena selama ini dia merasa karena dia. Begitu dicoba nanti dengan sesuatu, dia tidak lagi dengan kekuatan bersandar kepada Allah, tapi dengan kemampuan dirinya. Dari satu syirik, dia masuk lagi ke syirik yang lain. Jadi itu semuanya perlu diperangi dengan sikap, jangan merasa ada aku di situ. Yang ada hanyalah semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kita biasakan dalam pikiran dan hati kita. Setiap muncul aku, tidak semua karena Engkau ya Allah. Semua karena Engkau, semua karena Engkau. Akhirnya kalau sudah kayak gitu, nanti lama-lama Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, akan semakin mantap bahwa kita ini bukan apa-apa. Memang berat ya Pak Ustadz, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya Pak Ustadz. Iya, memang perlu waktu. Tadi saya katakan nggak bisa simsalabim, Mas. Kita perlu waktu yang cukup panjang itu untuk mengobati sifat aku dalam diri kita itu. Nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Mungkin kita perlu waktu yang lama, tapi insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau ada usaha pasti ada kesuksesan. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa pengajian dan pertemuan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, bagi yang terlambat hadir mungkin tadi, kami informasikan materi pada malam hari ini bagus sekali ya. Ada 6 hal dari Pak Ustadz tadi yang mesti kita evaluasi, tapi mungkin kita nggak akan mengulang. Bagi Bapak Ibu yang mungkin yang terlambat hadir, bisa mengikuti YouTube yang ada, yaitu YouTube-nya BI Religi. Demikian ya Pak Ahmad ya? Jangan-jangan saya salah Pak Ahmad? Iya betul Pak Ari. Betul ya? Baik Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti YouTube ya BI Religi, dan materi pada malam hari ini Bapak Ibu bisa ikuti dengan lengkap. Bagus sekali. Kami persilahkan. Dan yang terakhir pada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada yang terhormat Pak Trisno Nugroho, Pak Giri Tribroto, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk juga Pak Ustadz, kami atas nama Seksi Kerohanian Islam dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support yang diberikan sehingga selama tahun 2020 ini ya, bahkan sejak COVID berlangsung, ya, itu kita nggak pernah absen untuk hadir di pengajian ini setiap hari Rabu. Ya sebelumnya hari Jumat, terus kemudian kita geser di hari Rabu. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Trisno Nugroho, terutama Pak Ahmad juga,
kemudian para ustadz yang secara bergantian hadir mengisi waktu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan mudah-mudahan di tahun 2021 nanti kita tetap bisa mempertahankan apa yang kita lakukan dan syukur-syukur bisa kita lebih perbaiki lagi acara yang kita lakukan ini. Dan kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, berkah, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Kepada Pak Ustadz, kami mohon kesediaannya di penghujung tahun ini bisa memberikan doa Pak untuk kemaslahatan kita bersama. Kami silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyun ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, kami sungguh bersyukur di malam hari ini Engkau pertemukan kami dalam acara silaturahmi yang mulia ini. Jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan yang penuh limpahan kebaikan dan rahmat-Mu. Dan jadikan perpisahan kami sejenak setelah ini adalah perpisahan yang penuh dengan perlindungan-Mu. Ya Allah, kami yang hadir ini hanyalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan kelalaian. Kami menyadari, ya Allah, bahwa perjalanan hidup kami di masa lalu begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan. Kami mengaku di hadapan-Mu lembaran hidup kami kotor, jiwa-jiwa kami ini kotor, dan tidak ada yang dapat membersihkannya kecuali Engkau. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ampunan-Mu. Angkat derajat kami dengan ampunan-Mu. Selamatkan kami dengan ampunan-Mu. Jangan Engkau biarkan kami bergelimang salah dan dosa tanpa ampunan-Mu. Ya Allah, tidak ada sebintik salah dan dosa yang Engkau ridha. Karenanya di malam yang mulia ini, seiring dengan kami berada di penghujung tahun 2020 ini, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, bersihkanlah kami dari segala salah dan dosa dengan limpahan ampunan dan maghfirah-Mu. Ya Allah, maafkan kami, maafkan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Maafkan teman, sahabat, tetangga seiman dengan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak kekurangan hidup kami di masa yang lalu. Kami ingin memperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Karenanya ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Untuk dapat membenahi tujuan hidup kami. Agar senantiasa jelas kemana kami hendak melangkah. Berikan kami kekuatan untuk selalu berpegang kepada pedoman hidup kami. Agar semakin jelas jalan yang akan kami tempuh. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk senantiasa mensyukuri setiap sarana hidup yang Engkau berikan. Dan tanamkan dalam hati kami bahwa itu semua adalah amanah yang akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat mengatur permainan hidup, dinamika hidup ini, agar tetap menjadi khalifah-Mu ya Allah di muka bumi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk memperbaiki setiap kebiasaan buruk yang ada pada diri ini, agar kami bisa menjadi insan-insan muslim yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Dan ya Allah, ya Rahman, kami mohon kepada-Mu, jadikan tahun depan bagi kami lebih baik daripada tahun ini. Berikan kami kekuatan untuk dapat berbuat yang terbaik bagi terhadap diri kami, keluarga kami, institusi kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Saat ini kami berada dalam suasana pandemi COVID-19. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, lindungilah diri yang lemah ini, ya Allah. Sehebat apapun diri ini untuk menjaganya, jika Engkau tidak melindunginya, maka kami tidak berdaya. Kami titipkan jiwa dan raga ini selalu kepada-Mu. Jiwa dan raga keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Agar Engkau selalu melindungi dan menjaganya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepada saudara-saudara kami yang terkena, kami mohon sembuhkanlah. Kami mohon, ya Allah, angkatlah pandemi ini, ya Allah, angkatlah, ya Allah. Karena hanya Engkaulah tempat kami bersandar dan memohon. Hanya kuasa-Mu lah, ya Allah, tempat kami berharap. Karena di tangan-Mu segala takdir yang ada. Ya Allah, birahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Trisno atas atensinya
dan supportnya, Pak Giri Truboto juga atas supportnya, dan Bapak Ibu sekalian baik yang di Bali maupun yang di luar Bali, ya. Kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga semakin banyak manfaat yang bisa kita lakukan dan semakin sedikit maksiat yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa lagi di Rabu depan di tahun yang baru, di 2021. Sampai bertemu, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Pak Trisno. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Pak Giri, terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Giri. Mas Ahmad. Terima kasih Pak Emsan. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Ari. Pak Jordi, Matunun. Terima kasih Pak Jordi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu Pak Ustadz di tahun depan semuanya. Terima kasih Ustadz. Amin. Pak Ari, Pak Trisno, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu AA. Terima kasih Pak Ari, Pak Trisno, Pak Ustadz. Terima kasih Bu Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak, titip ya, pamit ya. Pak Trisno, matur nuwun Pak Trisno, supportnya. Terima kasih. Ari, izin pamit. Terima kasih. Besok insya Allah Pak Trisno ya. Ya. Sore besok ya Pak Trisno ya. Sudah Pak Trisno. Iya. Terima kasih ya Pak Ari ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat tahun baru Pak. Ya, selamat tahun baru Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih Pak Ari. Luar biasa Pak Ahmad. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Nggak pulang? Liburan nggak pulang? Ini di Bali Pak. Oh di Bali ya, syukurlah kalau gitu. Selamat kalau gitu, kumpul dengan keluarga. Iya. Selamat tahun baru ya Pak. Terima kasih Pak Ari. Sampai ketemu, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.